Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau ngebahas Grand Avega tahun 2011 ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah Grand Avega yang baru aja kita dapatkan sekitar 1 minggu yang lalu. Ini adalah pesanannya Om Rahman dari Tulungagung. Kemarin itu Om Rahman ya, awalnya itu pengen dibelikan mobil city car, itu Jazz teman-teman. Nah, tiba-tiba Om Rahman itu beralih ke Grand Avega. Lah saya kaget kan ya. Biasanya itu kalau nggak Jazz ya Yaris gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba beralih ke Grand Avega? Saya tanya ke beliau, katanya beliau pernah nyoba di punyanya saudaranya yang ada di Jogja sana. Itu katanya nyaman. Lebih nyaman daripada Yaris dan Jazz. Karena di sini itu biasanya teman-teman itu kalau pesen mobil city car itu ya Yaris ya Jazz, kalau nggak gitu yang versi LCGC, Agya, Ayla, Brio, gitu-gitu teman-teman. Nah, jadi kemarin pas waktu kita berhasil membawa mobil ini, beli mobil ini, saya langsung izin ke Om Rahman untuk meminjam 2 atau 3 hari mobil ini untuk saya review. Nah, alhamdulillahnya Om Rahman malah mengizinkan kita itu untuk meminjam mobil ini lebih dari itu. Jadi hari ini tepat 1 minggu teman-teman saya memakai mobil ini. Jadi setiap hari mobil ini saya bawa untuk aktivitas ya. Biar saya itu bisa merasakan bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana kenyamanannya, dan apa kesan-kesan saya yang saya rasakan selama memakai mobil ini dalam waktu 1 minggu itu. Nah, Grand Avega ini kalau dilihat dari sisi desainnya itu sangat keren teman-teman. Dari depan, belakang, samping itu nggak ngebosenin. Justru mobil ini kesannya agak sporty mas ya, lebih ke sportinya mobil ini. Karena kontur bodinya ya, bentuknya itu kayak melebar, pipih, terus panjang gitu. Seperti garis-garis bodi ini tegas banget, ya kan. Kemudian ini, bentuk kaca samping ini, itu pipih. Beda sama Yaris sama Jazz, itu agak melebar kan, biasanya ininya lebar, terus yang bagian bodi sini agak pendek gitu. Nah ini kebalikannya, justru yang bagian bodi ini lebar dan yang kaca ini tipis gitu teman-teman. Kemudian yang belakang sini mas, nah kaca belakang sini ini umumnya kan besar ya kan, ini agak tipis dan menambah kesan sporty banget. Dan ini loh, ini agak melandai gitu, jadi kesannya itu agak panjang mobil ini ya kan. Nah, kemudian ini stop lampnya besar dan dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah di bagian damper belakang. Kemudian ada mata kucingnya juga 2 buah. Kebetulan ini sudah ditambahi dengan kamera mundur ya teman-teman. Ini upgradean pemilik sebelumnya sendiri. Ada logo Hyundai di situ, tulisan Hyundai, logo di sini. Kemudian ini untuk buka pakai kunci manual ya, kunci biasa. Terus ini ada tulisan Grand Avega secara terpisah seperti ini. Di bagasinya nyelip di bagian di bawah logo ini, jadi nggak kelihatan kalau ini handle gitu teman-teman. Cukup praktis, cukup simple dan keren gitu teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke bagian samping sini. Grand Avega ini originalnya ya, velgnya itu 14 in teman-teman, dan itu kalau menurut saya pribadi itu kurang masuk, kurang keren lah. Jadi nggak imbang sama bodinya yang rally look, sporty, kurang sporty gitu teman-teman velg originalnya. Nah, kalau saran saya teman-teman mendapatkan Grand Avega dengan velg dan ban yang masih originalnya, itu lebih baik diganti yang aftermarket seperti ini. Ini ring 15, kalau ring 15 ya agak keren dikit, lebih keren lagi pakai ring 16 teman-teman. Jadi lebih sporty banget gitu. Di bagian depan juga gitu, tidak banyak ornamen chrome, bagian samping juga nggak banyak. Yang depan sini cuma grill wajar ya, grill itu chrome. Kemudian headlamp itu chrome-nya yang ada di klasternya, yang ada di dalam. Kemudian fog lamp-nya ini kalau
pada umumnya itu kan bulat atau oval gitu ya teman-teman. Nah ini bentuknya seperti ini dan ada aksen chrome-nya di samping sini. Ini menambah keren tampilan mobil ini dari bagian depan gitu teman-teman. Oke, untuk eksteriornya mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Overall keren mobil ini, nggak ngebosenin. Di angka 90 jutaan, ada spion yang sudah punya sen, kemudian yang bagian belakang sini sudah dikasih defoggernya, ada wiper juga, kemudian spoiler. Nah, saya kemarin tahu ada Grand Avega yang ditambah spoiler agak besar gitu, itu justru malah kurang matching ya. Lebih baik dibiarkan seperti ini aja, standarnya aja, lebih manis teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam, kita bahas interiornya teman-teman. Ini kita bahas dari setir dulu ya. Setirnya sudah dilengkapi dengan steering control 2 buah kanan kiri, yang kiri untuk volume, mute, kemudian yang kanan ada next dan mode di sini. Grand Avega ini belum ada airbagnya, kanan kiri belum ada airbag, dan setirnya ini masih tilt steering, belum teleskopik, ya wajar. Pada umumnya city car di angka segitu dan di tahun segitu memang yang dikasihkan seperti ini, hanya tilt saja, belum teleskopik. Kemudian kita lanjut ke bagian tengah dashboard sini. Ini cukup lengkap teman-teman, ada heaternya juga, ada defogger belakang ini ya yang tadi, kemudian kecepatan ini AC ya, kemudian arah semburan angin lengkap, ini ventilator juga ada, model tombol itu. Nah ini orinya itu sudah double din, cuman belum ada TV-nya. Dan ini kebetulan kita sudah dapat yang sudah ada TV-nya, dan ini sudah diganti aksen kayu sama ini stiker merah ini karbon, ala karbon gitu. Aslinya ini hitam sama silver. Kebetulan mobil ini di bagian interiornya sudah banyak yang dirubah, terutama bagian jok sudah di-retrim ulang, door trim juga gitu, handle pintu itu yang di aksen door trim sini sudah diganti stiker model karbon seperti ini teman-teman. Kemudian di cluster ya, di cluster cukup lengkap, ada IPS, suhu, oli, aki ya standar ya. Cuman desainnya untuk Grand Avega ini lebih keren daripada rival-rivalnya. Nah gitu teman-teman. Ini untuk pengaturan lampu-lampu di sini, lampu depan, fog lamp, lampu kota di sini, dim di sini, sen juga di sini. Kemudian ini untuk wiper depan ini ada intermittennya dari high, low sama mist ini. Jadi nggak standarnya kan yang intermittennya cuma satu mode aja. Ini ada 1, 2, 3, 4 mode teman-teman. Yang untuk wiper belakang dari sini juga. Oke, apalagi ya untuk akomodasi cukup banyak. Ini di tengah sini ada penyimpanan besar terbuka, dan di dalam sini ada soket lighter sama soket 12 volt. Kemudian di belakang sini tempat transmisi. Ini kebetulan kita dapatnya matic, dan di belakang sini ada tempat penyimpanan terbuka agak kecil. Kemudian ini ada cup holder 2 buah. Sini belakang sendiri ada tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di door trim bagian pintu depan ya kanan kiri juga ada cup holdernya. Di sini laci yang lumayan besar. Nah itu teman-teman, untuk kisi-kisi AC yang bagian kanan kiri samping bisa buka tutup, kalau yang tengah biasa saja. Kemudian atas sun visor, kita dapat sun visor yang sudah ada kacanya tapi belum ada lampu baca, dan yang bagian sopir sini sudah ada buka tutupnya. Sini ada tempat penyimpanan kartu, dan spion sudah dynamic view itu teman-teman. Apalagi udah, yang bagian depan udah, sekarang kita bagian belakang. Kalau duduk di sini itu luas banget kesannya teman-teman. Joknya juga empuk, lumayan empuk, dan ini saya duduk tepat di belakang sopir, dan ini adalah posisi yang jok depan ini adalah posisi saya nyetir ternyaman dengan tinggi badan. Postur tubuh saya itu 173. Ini masih ada ruang untuk legroomnya, masih ada. Kemudian untuk headroom juga masih ada, cukup nyaman, tidak sempit gitu teman-teman. Kemudian di bagian tengah sini juga tidak terlalu tinggi, dudukannya tetap empuk,
Dan ya pada umumnya saja kalau rasa duduk di baris kedua itu umum. Nah, di Grand Naviga ini kita dapat headrest 3 buah ini, dan ini loh yang sangat menunjang perjalanan yang ada di baris kedua. Ini posisi headrest ini posisi standar ya. Ini cukup nyaman untuk menyandarkan kepala kita kalau kita pas capek terus pengen tidur posisi begini. Itu nyaman teman-teman. Oke, tidak ada yang spesial lagi. Cuman ini tidak ada cup holder di sini. Jadi untuk akomodasi yang bagian belakang sini tidak ada, hanya mengandalkan ini di konsol box bagian tengah sini. Ya mungkin ini ya, mungkin kalau yang di baris kedua ini kalau naruh-naruh makanan atau minuman di bagian tray sini. Kebetulan ini bagasinya ada traynya, jadi kalau ada minuman atau makanan pengen naruh itu di sini. Mungkin seperti itu teman-teman rencana desainer ini Grand Naviga. Oke, kita ke belakang teman-teman, kita lihat bagasinya. Nah, dia mempunyai bagasi yang cukup luas. Nah, ini di bagian bawahnya ada ini ban serep. Ban serepnya masih kaleng. Kemudian kalau kita tutup, kita mendapatkan bagasi yang cukup luas untuk menaruh barang-barang bawaan kita. Meskipun ini modelnya pipis, cuman bagasinya nggak sempit ya mas ya, cukup luas. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk tampilan dan akomodasi yang dimiliki Grand Naviga ini teman-teman. Mungkin selama ini kita sudah bosan dengan desain Yaris atau Jazz ya. Jadi kedatangan Grand Naviga ini membuat mata saya itu lebih fresh lagi. Mungkin langsung aja kita test drive ya mobil ini. Yuk kita coba yuk mobil ini. Teman-teman, ini saya nggak usah pakai seatbelt ya, karena ini di daerah kampung saya sini aja. Jadi aman. Nah, oke teman-teman, yang saya rasakan pertama kali masuk ke dalam interior Grand Naviga ini dan mengendarai mobil ini adalah kekedapan suaranya. Jadi mobil ini untuk kekedapannya biasa saja, standar ya, nggak terlalu kedap-kedap banget. Dan bahkan di kap mesinnya mobil ini asli dari pabrik itu nggak mendapatkan peredam teman-teman di bawah kap mesin itu. Jadi cuma langsung besi aja, kelihatan besinya. Dan kebetulan mobil ini sudah ada peredamnya dan itu pun dikasih sendiri sama owner lama mobil ini. Ini adalah posisi ternyaman saya, dan jok mobil ini rendah banget, enak banget teman-teman, dan pas ini posisi saya. Kemudian bentuk joknya itu ada ini body protectornya dari samping sini sampai bawah sini juga cukup nyaman, tidak terlalu menghimpit juga tidak terlalu longgar. Padahal ini saya berbadan agak gemuk ya. Agak gemuk, cukup pas, masih ada longgar tidak sempit. Itu yang kedua, rasa berkendaranya. Dan ini cukup seger mas ya di dalam ya, lumayan seger dan lumayan fresh juga, karena desain interior Grand Naviga ini sama seperti desain eksteriornya, jadi dia memberikan suasana baru, lebih fresh lagi, dan pokoknya nyaman banget di dalam interior Grand Naviga itu, tidak ngebosenin. Ngono mas ya, nggak ngebosenin ya. Kemudian apa lagi mas? Suspensi ya. Suspensi Grand Naviga ini kalau saya merasakan cukup nyaman teman-teman. Hentakannya itu nggak kasar, nggak seperti Jazz kan kasar. Ya mungkin ini yang mempengaruhi handling Grand Naviga ini agak kurang lincah ya, agak sedikit lambat perputaran rasionya. Dan itu, tapi itu nggak bermasalah ya, nggak masalah sih, karena mungkin di dalam perjalanan yang kita butuhkan adalah kenyamanan. Kalau suspensi ini nyaman banget, beda dengan Jazz atau Yaris, ini lebih dari mereka kalau menurut saya pribadi. Nah, kemudian untuk kaki-kaki ya, untuk komponen kaki-kaki itu banyak yang mengklaim ini cukup ringkih. Cuman kalau menurut saya, awet apa enggaknya komponen kaki-kaki itu tergantung cara pemakaian kita. Bener nggak mas? Jadi meskipun
komponen kaki-kakinya itu diklaim awet ya, tahan lama atau kuat. Cuman kalau cara pemakaian kita, cara merawat kita, mengendarai mobil itu kasar, kalau ada lubang dilibas saja, nggak mengurangi kecepatan atau nggak ngerem, ya itu akan cepat merusak komponen kaki-kaki tersebut. Begitu. Itu kalau menurut saya. Jadi gimana ya? Keawetan komponen kaki-kaki itu tergantung yang punya, tergantung cara pemakaiannya, gitu sih. Dan kebetulan untuk Grand Vega ini kita dapatkan ada PR di kaki-kaki mas yo, di ball jointnya. Ya mungkin untuk kedepannya akan kita benahi. Tapi tergantung si pemesannya juga sih, si Om Rahmannya mau dibenahi apa enggak, bener enggak? Nah teman-teman, ini kita kebetulan di jalan aspal biasa ya. Ini naikannya cukup enak. Intinya nggak gimana ya, hentakannya itu nggak kasar. Suspensinya enak banget ini untuk Grand Vega. Meskipun ball-jointnya ada PR mas ya, tetap enak suspensinya. Mungkin ini untuk handlingnya nggak selincah jazz ya. Cuman segini aja cukup lah, nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman kalau dibandingkan jazz itu lebih lincah jazz. Yang saya suka itu perbedaan giginya mas. Jadi dia itu kemarin pas waktu kita coba di jalan yang longgar ya, itu perpindahan giginya itu halus banget, nggak teng nggak kasar, jadi halus banget. Cas. Ini metiknya 4 percepatan teman-teman. Jadi perbedaan dari gigi 1, 2, 3, 4 itu lembut, semut gitu perbedaan giginya. Meskipun mobil ini terkesan sporty dari eksterior, interior pun juga terkesan sporty, cuman dia memiliki kehalusan, kelembutan hati. Kelembutan hati. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review singkat dari saya, review tipis-tipis dari saya. Bagaimana pengalaman saya memakai Grand Vega ini selama 1 minggu ini teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya mobil ini overall tidak membosankan sama sekali. Dibanding dari depan, belakang, samping itu tidak membosankan. Dan cukup nyaman naikannya. Di dalam interior itu tidak cepat bosan mas ya. Jadi kehadiran Grand Vega ini di tengah-tengah rivalnya itu cukup memberikan suasana baru. Jadi mata kita itu lebih fresh memandang Grand Vega ini. Oke teman-teman, semoga video ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang lagi nyari city car, mobil ini atau Grand Vega ini bisa jadi salah satu list di daftar mobil yang teman-teman mau beli gitu teman-teman. Jadi mobil ini insya Allah cukup memberikan kenyamanan untuk teman-teman semua dan layak untuk dimiliki. Oke? Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video review Grand Vega ini dari saya. Semoga video ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Diram Zidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.